Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh soleha Umi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kesehatan dan keselamatan. Sudah pada sholat duha semua kan? Sudah murojaah juga? Alhamdulillah sudah ya pastinya. Baiklah, hari ini kita lanjutkan materi kita sebelumnya ya. Materi kita pada hari ini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang indahnya kebersamaan, tepatnya tema A. Tema hari ini kita mengambil subtema 3, yaitu bersyukur atas keberagaman, dengan pembelajaran ke-4 sampai dengan ke-6. Menceritakan pengalaman bekerja sama dalam perbedaan. Nah, namanya hidup, kita harus saling tolong-menolong, harus bekerja sama. Namanya bekerja sama bukan dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama. Boleh dengan keluarga, boleh dengan tetangga, boleh juga dengan kawan atau adik sekalipun, atau kakak juga di rumah. Kerja sama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ingat, dengan kita bekerja sama, semua pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Kegiatan dilakukan dengan kerjasama juga dapat memupuk semangat kebersamaan atau rasa solidaritas. Dengan bekerja sama, kita akan lebih semangat lagi, kemudian kebersamaan kita akan lebih terjalin lagi, dan solidaritas kita akan lebih tinggi lagi. Kerjasama dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama, kerjasama di rumah. Contoh kerjasama di rumah yaitu A. Membantu pekerjaan ayah dan ibu. Ingat, yang namanya membantu pasti sifatnya menolong. Dan kita selama di rumah walaupun masih anak-anak harus sudah belajar menolong ya. Menolong di rumah, mencuci misalnya, atau menyapu, menyetrika, apa saja yang bisa kalian lakukan, silahkan kalian lakukan. Karena membantu pekerjaan ayah dan bunda itu pekerjaan yang mulia. Kemudian yang B, menjaga adik yang masih kecil. Ayo angkat tangan siapa yang masih punya adik di sini. Ingat, kalau punya adik, tolong bantu ayah dan bundanya untuk menjaga adiknya. Jangan malah dinakalin atau membuat adiknya nangis. Jangan ya nak ya. Kemudian yang C, menjaga nama baik keluarga. Tuh, nama baik keluarga juga harus dijaga nak. Jadi jangan sampai membuat nama baik keluarga rusak atau tercemar ketika kita keluar dari rumah. Dan yang D, selalu taat dan patuh terhadap orang tua. Wow, apalagi yang ini, selalu taat dan patuh terhadap orang tua. Itu sudah jelas sekali loh, namanya orang tua itu harus ditaatin dan dipatuhin. Karena apa? Berdosa kita kalau tidak taat dan patuh terhadap orang tua, iya kan? Iya, Umi rasa kalian semua sudah menjadi anak yang soleh dan soleha, sehingga dapat mematuhi perintah ataupun larangan dari orang tua. Berikutnya adalah kerjasama di sekolah. Di sekolah juga kita tetap dianjurkan untuk saling kerjasama. Contoh kerjasama di sekolah seperti apa coba? Nah ini dia. A. Melaksanakan piket bersama. Tuh kan namanya piket dilakukan bersama-sama. Jangan saling mengandalkan atau saling menyuruh satu sama lain. Tetapi lakukanlah secara bersama-sama dengan riang gembira atau dengan senang hati. Kemudian yang B adalah membuat kelompok belajar. Belajar berkelompok juga merupakan salah satu contoh bekerja sama di sekolah. Bekerja sama dalam apa? Menyelesaikan tugas kita yang diberikan oleh Umi dan Abinya. Yang C, mematuhi tata tertib sekolah. Ingat, setiap sekolah pasti ada peraturannya, yaitu tata tertib yang harus kita taati. Untuk itu, apapun perintah Abi dan Uminya di sekolah, tolong dipatuhi. Dan yang terakhir adalah bergotong royong membersihkan sampah sekolah. Itu contoh kerjasama di sekolah. Sekarang yaitu yang ketiga, contoh kerjasama di masyarakat. Masyarakat adalah tetangga kita ya nak ya. Seperti apa sih contoh kerjasama di masyarakat? Contohnya seperti A. Gotong royong. Siapa yang pernah melakukan gotong royong? Sudah pernah kan? Walaupun hanya sekedar nyapu-nyapu di halaman rumah atau di siring kita, itu sudah merupakan contoh dari gotong royong jika dilakukan bersama-sama. Dan yang B, kerja bakti.
Yang C, menjaga kerukunan antar warga. Tuh kan, kita harus rukun antar warga nak. Jangan saling berantem atau menjelekan satu sama lain malah suka-suka perang. Waduh, jangan sampai ya nak ya. Dan yang terakhir adalah menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Ingat tuh, kalau kita sudah tahun baru, biasanya tuh suka menghidupkan mercon atau lain sebagainya, dar der, akhirnya terganggu tetangga kita. Jadi jangan seperti itu ya nak ya. Jadi kita harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat, biar terjadi persaudaraan yang harmonis. Berikutnya adalah menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Umi yakin kalian semua sudah belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dari materi-materi sebelumnya. Ingat, gagasan pokok itu terletak di awal atau akhir kalimat. Gagasan pendukung adalah setelah gagasan pokok atau sebagai pendukung dari gagasan pokok. Contoh, kita ambil tema misalnya dari keragaman budaya di Tegal. Kabupaten Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki keunikan tersendiri di wilayah Jawa Tengah. Nah, ini dia nak, dari awal sampai titik. Itu yang dimaksud dengan gagasan pokok. Gagasan pendukungnya yang mana? Nah, gagasan pendukungnya adalah Tegal tidak hanya terkenal dengan wisata alamnya yang mempesona, serta kulinernya yang khas. Nah, itu merupakan gagasan pendukung. Paham ya nak ya? Mana gagasan pokok dan gagasan pendukung? Umi yakin paham karena materi ini sudah kalian pelajari sebelumnya, tinggal mengulang saja. Berikutnya adalah menyajikan keragaman sosial daerah dalam brosur pariwisata. Brosur pariwisata. Nah, sekarang yang kalian juga ingat kembali, coba memorinya, namanya membuat brosur itu harus seperti apa? Ingat, membuat brosur itu jangan kepanjangan bahasanya nak, cukup bahasanya simpel saja, kemudian menarik dan orang tuh tertarik untuk mengunjunginya. Karena kita membahas tentang keragaman sosial, jadi Umi ambil contohnya tentang tarian daerah nak. Sedangkan kan yang termasuk keragaman itu bisa dari makanannya, bisa pakaian adatnya, bisa tarian daerahnya, kemudian bisa rumah adatnya juga, bisa upacara-upacara adatnya juga. Nah, di sini Umi hanya mengambil dari tarian-tarian daerah. Umi yakin kalian sudah tahu toh tarian yang berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti tari Bungong Jumpo dari Aceh, kemudian tari Saman juga dari Aceh, kemudian tari apalagi ya, Jaipongan dari Jawa Barat, kemudian ondel-ondel dari Jakarta, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Itu merupakan keragaman sosial. Selanjutnya itu melakukan apresiasi seni gerak tari. Hayo, siapa yang suka menari atau hobi menari di sini? Umi yakin di antara kalian pasti ada yang hobi menari. Coba sebelum kita mempelajari lebih jauh lagi, sekarang kita harus tahu dulu apa itu pengertian apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, itu dia yang dimaksud dengan apresiasi seni. Apresiasi seni itu masih dibagi lagi menjadi 3 bagian nak. Yang pertama yaitu wiraga. Apa yang dimaksud dengan wiraga? Nah, kita lihat yuk. Wiraga adalah mampu melakukan gerakan tari dari awal hingga akhir secara baik dan benar. Nah, ini dia nak. Jika kalian sedang melakukan suatu gerakan tari, kemudian tari kalian itu berdasarkan dengan gerakan tari tersebut dari awal sampai akhir secara baik dan benar, atau kalian melakukannya dengan baik dan benar, itu disebut dengan wiraga. Kemudian yang kedua, wirama. Apa itu wirama? Wirama adalah mampu bergerak tepat sesuai irama musik atau iringan tari. Jika kalian melakukan suatu gerakan tari dan tarian kalian tersebut sesuai dengan iringan musik yang mengiringi tarian kalian, disebut dengan wirama. Dan yang terakhir adalah wiraga. Apa itu wiraga? Wiraga adalah mampu melakukan gerakan ekspresif dalam tarian yang dibawakan. Jadi ekspresi kita bahagia, sedih, atau kita sedang sangat-sangat gembira, itu bisa terpancar ketika kita melakukan gerakan tari. Contoh misalnya tari-tarian dari Jawa biasanya lembut,
lemah lembut, sedangkan tarian dari Kalimantan biasanya lincah dan berapi-api. Mungkin hanya itu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan yang Umi sampaikan kalian bisa pahami dengan baik dan benar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan Umi. Ada yang mau bertanya? Tidak, sudah paham semua ya nak ya. Oke, terima kasih ya nak ya atas segala perhatiannya. Dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun belajar sama saja harus semangat dan tetap semangat. Umi doakan walaupun kalian belajar dari rumah sukses selalu ya nak ya. Oke, amin. Dan Umi akhiri pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan kita tutup dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.